Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat kisah umat? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Di video kali ini kita akan membahas Arabia sebelum Islam. Pertama, Jazirah Arabia. Jazirah Arabia merupakan padang pasir yang terletak di bagian barat Asia. Dalam bahasa Arab berarti pulau, jadi Jazirah Arabia berarti Pulau Arab. Sebagian menyebutnya Shibul Jazirah, yang berarti menyerupai pulau. Dalam bahasa Indonesia biasanya disebut semenanjung. Memang hanya 3 wilayah saja yang dibatasi oleh laut. Sebelah barat dibatasi oleh Laut Merah, di sebelah selatan oleh Laut Hindia dan di sebelah timur oleh Teluk Arab Persia. Sedangkan di sebelah utara tidak dibatasi oleh laut, tetapi oleh gurun Irak dan gurun Syam. Panjangnya sekitar 1000 km dan lebarnya juga sekitar 1000 km. Jazirah Arabia terbagi menjadi beberapa wilayah seperti Hijaz, Najd, Yaman, Hadramaut dan Oman. Bagian utara Arabia merupakan wilayah tandus. Sepertiga lebih dari wilayah tersebut berupa padang pasir. Wilayah padang pasir yang terbesar adalah Al-Dahna, yang terletak di pertengahan wilayah utara. Adapun bagian selatan merupakan wilayah subur yang padat penduduknya. Pekerjaan mereka adalah bertani dan berdagang. Wilayah Hadramaut dan Yaman merupakan wilayah tersubur di wilayah ini. Iklim di Arabia sangat panas dan kering, kecuali sebagian wilayah pesisir dan lembah-lembah yang berair. Salah satu tumbuhan yang hidup adalah kurma. Kurma merupakan tanaman primadona karena seluruh bagiannya dapat diambil manfaatnya. Buahnya menjadi sumber makanan, bijinya untuk makanan unta, sarinya yang dicampur dengan susu menjadi minuman khas, batang kayunya sebagai bahan bakar, daunnya untuk atap rumah sedang serabut pada dahannya dapat dijadikan tambang. Pada daerah yang subur seperti Yaman, menghasilkan gandum dan kopi. Jagung dan padi tumbuh subur di wilayah Oman. Sedang Hadramaut dan Mahra menghasilkan palawija. Unta, kuda, biri-biri dan kambing merupakan binatang ternak di Arabia. Di antara binatang-binatang ternak tersebut, unta menjadi binatang yang sangat penting. Unta menjadi kapal angkut padang pasir, Safina al-Sahra. Di samping itu ia menjadi alat tukar, mahar, denda pembunuhan, taruhan dalam perjudian dan lambang kekayaan. Kemudian penjelasan tentang penduduk Arabia. Penduduk Arabia terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu penduduk kota, dan penduduk gurun, yang dikenal dengan Badui. Penduduk kota bertempat tinggal menetap, mengenal pertanian dan perdagangan bahkan sampai ke luar negeri. Sedangkan masyarakat Badui, berpindah-pindah. Mereka tinggal di kemah-kemah, mengendarai unta, menggembalakan domba, berburu dan menyerbu musuh. Menurut adat mereka adalah pekerjaan untuk laki-laki. Mereka belum mengenal pertanian dan perdagangan. Menyamun, merampok, menyerang dan membalas serangan merupakan kejahatan yang sudah sangat melekat dengan mereka. Jika tidak menemukan musuh, mereka sengaja mencari gara-gara yang memancing keributan. Mereka memiliki kesetiaan yang sangat besar terhadap sesama anggota sukunya. Mereka akan saling membela satu sama lain baik saat mereka berbuat kesalahan maupun ketika dizalimi. Berdasarkan silsilah keturunannya, penduduk Arab oleh para ahli sejarah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Arab Baidah, Arab Aribah dan Arab Mustaribah. Kaum Arab Baidah, yaitu kaum Arab terdahulu yang rincian sejarah mereka tidak dapat diketahui secara sempurna, seperti kaum Ad, Samud, Kaldan, dan Amal. Kaum Ad hidup pada masa Nabi Hud, kaum Samud hidup pada masa Nabi Saleh, kaum Kaldan hidup di masa Nabi Ibrahim. Sedangkan kaum Amal hidup bersama Nabi Ismail. Kaum Arab Aribah, yaitu Arab yang berasal dari garis keturunan Yarib bin Yasjib bin Kahtan, dan dinamakan Arab Kahtaniyah. Arab Aribah, yaitu kaum Kahtan, bertempat di negeri Yaman. Kaum ini terdiri dari berbagai macam kabilah, yang terkenal 2 kabilah, yaitu Himyar dan Kahlan. Kaum Arab Mustaribah,
yaitu kaum Arab yang berasal dari garis keturunan Ismail, dan dinamakan Arab Adnaniyah. Dari perkawinannya dengan anak Matlat, Ismail dikaruniai 12 orang anak, semuanya laki-laki. Dari mereka itu terpecah menjadi 12 kabilah, dan semuanya tinggal di Makkah. Mata pencaharian mereka adalah berdagang, dari negeri Yaman ke negeri Syam dan Mesir. Kemudian kabilah-kabilah tersebut menyebar di seluruh jazirah, bahkan ada yang keluar jazirah. Di antara keturunan Ismail dari anaknya Kidar adalah Adnan dan anaknya, Ma'at. Dari dialah keturunan Arab Adnaniyah terpelihara. Adnan adalah kakek yang ke-21 dalam silsilah keturunan Nabi Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah penduduk-penduduknya dijelaskan, kemudian akan dijelaskan negeri-negeri Arabia. 1. Yaman. Yaman berasal dari kata yum yang berarti berkah. Negeri Yaman adalah tempat tumbuh kebudayaan yang paling penting yang pernah tumbuh di Jazirah Arab sebelum agama Islam datang. Yaman adalah merupakan negeri makmur, karena tanahnya subur dan banyak turun hujan. Para penduduknya membuat waduk-waduk dan bendungan-bendungan untuk menampung air hujan lalu digunakan untuk mengairi pertanian dan menjaga kota-kota dan kampung-kampung serta tanaman mereka dari banjir. Penduduk Yaman pun pernah memegang peranan besar dalam melancarkan perniagaan antara timur dan barat. Di Yaman juga pernah berdiri kerajaan-kerajaan besar, diantaranya adalah Kerajaan Main, Qutban, Sabah, dan Himyar. Kerajaan Sabah, berdiri tahun 115 sebelum Masehi, dan menjadi kerajaan yang sangat terkenal. Kemasyhuran Kerajaan Sabah, dikarenakan ratunya yang terkenal bernama Ratu Bulqis dan Bendungan Marib, merupakan bendungan raksasa yang membendung air di antara dua buah gunung. Ketika Kerajaan Sabah mengalami kelemahan, bendungan ini tidak terpelihara dengan baik dan akhirnya jebol oleh air bah, yang disebut Sailul Arim dan menenggelamkan negeri Sabah. Kisah Ratu Bulqis dan Sailul Arim tercatat dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 20-44 dan Surat Sabah, ayat 16. Sahabat kisah umat, setelah Yaman, selanjutnya Arabia Utara. Di bagian utara Jazirah Arab terdapat beberapa suku bangsa Arab yang menetap di sana. Suku-suku bangsa ini kerap kali mengganggu kerajaan Persia dan Romawi. Mereka melakukan serangan-serangan liar untuk merampas kemudian lari ke pedalaman Jazirah Arab. Dengan kondisi medan yang sangat berat, tentara Persia, begitu juga tentara Romawi, tidak sanggup mengejar mereka. Karena itu mereka mencoba membuat perlindungan dengan mengumpulkan beberapa suku bangsa Arab yang telah mereka kenal, yang dahulunya berpindah dari negeri Yaman, lalu mereka tempatkan di bagian utara Jazirah Arab, yakni di sebelah selatan negara Persia dan Romawi. Kabilah-kabilah ini oleh mereka diperlengkapi dengan senjata dan diberi uang. Kabilah-kabilah ini mengenal dengan baik seluk-beluk Jazirah Arab. Mereka sanggup pula menghambat serangan-serangan dari suku-suku bangsa Arab tersebut. Dengan demikian berdirilah Kerajaan Manazirah di bawah perlindungan Kerajaan Persia, dan Kerajaan Ghasani di bawah perlindungan Kerajaan Romawi tersebut. Kemudian negeri-negeri Arabia yang lain adalah Hijaz. Hijaz adalah wilayah yang tidak pernah dijajah, diduduki, atau dipengaruhi oleh negara-negara asing. Satu tempat yang sangat terkenal di Hijaz adalah kota Mekah. Sejarah kota Mekah tidak bisa dipisahkan dari kisah keluarga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim datang membawa anaknya yang masih bayi, yaitu Ismail serta ibunya ke sana. Mereka keduanya ditempatkan pada suatu tempat yang sangat gersang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka berdua hanya dibekali sebuah karung kecil berisi buah korma, dan sebuah kendi berisi air, lalu Nabi Ibrahim alaihissalam pergi untuk menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Melihat hal tersebut Hajar bertanya, "Hendak kemana engkau, hai Ibrahim? Apakah engkau berniat meninggalkan kami berdua di lembah gersang ini?" Ibrahim tidak menoleh, maka Hajar bertanya lagi, "Apakah Tuhan yang menyuruhmu berbuat begini?" "Betul, Allah yang memerintahkanku."
Jawab Ibrahim. Kalau begitu tentu dia tidak akan menyia-nyiakan kami. Ujar Hajar. Setelah beberapa hari berselang, habislah makanan dan air yang ditinggalkan Nabi Ibrahim. Air susu Hajar juga kering, ia lalu berlari-lari antara Bukit Safa dan Bukit Marwa, untuk mencari air. 7 kali dia berlari-lari tanpa mendapatkan hasil. Pada kali yang ketujuh terlihat oleh Hajar air memancar di dekat kaki Ismail. Ketika ia menangis, ia pun mengumpulkan air tersebut sambil berteriak, "Zumi, Zumi," yang artinya kumpul-kumpul. Karena hal tersebut mata air itu kemudian dikenal dengan Zam-Zam. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam adalah 2 orang yang membangun Ka'bah. Dengan keberadaan Ka'bah dan air Zam-Zam, kota Makkah menjadi tempat yang ramai dan disucikan oleh seluruh bangsa Arab. Bangsa Arab dari seluruh penjuru berdatangan ke kota tersebut untuk mengerjakan ibadah. Oleh karena itu mereka melarang berperang dalam bulan-bulan ibadah tersebut yaitu Zulkaidah, Zulhijjah, dan Muharram. Begitu juga di bulan Rajab. Bulan-bulan yang disebutkan itu mereka namai Asyhur al-Hurum, bulan-bulan yang terlarang. Karena kota Makkah telah menjadi tempat yang dipandang suci oleh segenap bangsa Arab, maka berdirilah di sana pemerintahan untuk melindungi jamaah-jamaah haji dan menjamin keamanan, keselamatan dan ketentraman mereka. Di antara bagian-bagian yang berhubungan dengan Ka'bah, yaitu Al-Sikayah, bagian yang bertugas menyediakan air minum. Karena telaga Zam-Zam telah ditimbun oleh Mudadim ibnu Amr al-Jurhumi dengan tanah, ketika suku Jurhum dikalahkan oleh suku Khuzah pada sekitar tahun 440 Masehi, dan baru ditemukan kembali oleh Abdul Muthalib. Al-Rifadah, yaitu bagian yang bertugas menyediakan makanan untuk jemaah haji. Al-Liwa, yaitu bagian yang bertugas menjaga Ka'bah dan memegang anak kuncinya. Sahabat kisah umat, penjelasan tentang Arabia sebelum Islam akan dilanjut pada video berikutnya atau di part 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.